Oke, bila sudah siap, kepada kelompok 9 saya persilahkan. Baik, selamat siang. Pada kesempatan kali ini, dari kelompok 9 presentasikan diskusi kelompok. Sebentar. Baik, akan saya lanjutkan. Tolong di next slide-nya. Baik, sebelum kami mulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami dulu. Yang pertama ada Prima Renanda, NIM 83. Kemudian Putu Putri Kirana Dewi, NIM 86. Ida Ayu Pratnya 84, mohon maaf. Ida Ayu Pratnya Suari, NIM 85. Dan saya, Laksmi, NIM 86. Next. Baik, outline yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, ada pendahuluan yang berisi definisi antibiotik secara umum. Kemudian yang kedua, penggolongan antibiotik. Ada antibiotik berdasarkan jenisnya, berdasarkan site of action, dan berdasarkan derivatnya. Kemudian yang ketiga, kami akan membahas spesifik tentang antibiotik derivat asam amino. Next. Yang pertama, pendahuluan. Baik, untuk pendahuluan akan saya jelaskan tentang apa itu antibiotik. Antibiotik merupakan suatu bahan kimia alami ataupun sintetis yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup mikroorganisme dengan menghambat pertumbuhan atau membunuhnya. Kemudian untuk penggolongan antibiotik dapat dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama berdasarkan jenisnya, kemudian berdasarkan site of action atau cara kerja, dan berdasarkan derivatnya. Yang pertama, antibiotik berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bakterisidal, yaitu antibiotik yang bersifat destruktif atau merusak suatu bakteri, dan bakteriostatik, yaitu antibiotik yang bekerja menghambat pertumbuhan atau perkembangbiakan suatu bakteri. Kemudian untuk antibiotik berdasarkan site of action-nya atau cara kerjanya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada antibiotik sebagai penghambat kemampuan mikroba untuk membuat dinding sel. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kelompok antibiotik seperti penicillin ini akan bekerja pada dinding sel bakteri gram positif dengan cara mencegah sintesis peptidoglikan. Nah, akibatnya dinding sel ini akan melemah dan dinding sel akan mengalami lisis. Kemudian yang kedua, antibiotik sebagai penghambat sintesis protein. Pada cara kerja ini, antibiotik seperti aminoglikosida dan tetrasiklin akan menghambat ribosom 30S dan 50S yang menyebabkan penghambatan sintesis protein dan mengakibatkan kematian sel. Kemudian yang ketiga ada antibiotik sebagai penghambat sintesis asam nukleat. Antibiotik ini akan menghambat proses replikasi dan transkripsi DNA dalam organisme dengan cara menghambat polimerase RNA dan memblokir DNA girase, sehingga nantinya hal ini bisa menghambat sintesis DNA. Kemudian selanjutnya ada antibiotik sebagai pengganggu membran sel. Antibiotik ini akan mengganggu sel membran dengan cara menempel pada fosfolipid dari membran sitoplasma yang nantinya akan menyebabkan rusaknya semipermeabilitas membran dan mengakibatkan sel mengalami kematian. Kemudian yang terakhir ada antibiotik sebagai penghambat sistem enzim. Antibiotik ini akan menghambat sistem enzim dengan cara memblokir aktivitas enzimatik yang dihambat oleh zat seperti sulfonamid. Kemudian selanjutnya ada antibiotik berdasarkan derivatnya. Berdasarkan derivatnya, antibiotik ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu
derivat karbohidrat, derivat asetat, dan main topik atau pokok pembahasan kita kali ini yaitu derivat asam amino. Untuk materi derivat asam amino akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan antibiotik derivat asam amino. Next. Yang pertama, penisilin. Sumber penghasil dari penisilin yaitu Penicillium sirogenum. Mekanisme kerja, komponen utama dari dinding sel bakteri adalah peptidoglikan. Antibiotik penisilin bekerja pada dinding sel bakteri gram positif dan mencegah sintesis peptidoglikan. Dengan demikian, dinding sel menjadi lemah dan sel mengalami lisis. Biosintesis dari penisilin. Asam amino cysteine dan valin digabungkan ke dalam bagian asam 6-aminopenisilanic dari molekul penisilin. Gugus asil dari penisilin G berasal dari asam fenilasetik. Masih dibutuhkan klarifikasi lebih lanjut mengenai jalur biosintetiknya, namun secara umum jalur biosintetiknya melibatkan pengenalan karakteristik gugus asil dan transfer asil pada isopenisilin M. Manfaat dari penisilin. Penisilin berfungsi sebagai obat pilihan dalam pengobatan sifilis atau Treponema pallidum dan infeksi yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, dan penisilin juga berfungsi dalam pengobatan infeksi dari bakteri gram positif seperti streptokokal, gonokal, dan meningokal. Kedua, dactinomycin, sumber penghasilnya Streptomyces parvulus, mekanisme kerja, mikrograf elektron dari nukleolus dan gen menjalani transkripsi sangat aktif dan proses ini menunjukkan mekanisme aksi actinomycin. Actinomycin mengikat beta DNA digabungkan di dalam batas menghubungkan DNA untai ganda dengan DNA untai tunggal di kompleks transkripsi. Ini akan melumpuhkan kompleks, mengganggu perpanjangan rantai RNA yang sedang tumbuh. Dalam gen yang sangat aktif seperti ini, RNA polimerase cenderung terletak pada pengaturan yang rapat di sepanjang DNA. Gangguan dengan pergerakan satu polimerase, actinomycin diharapkan dapat dipengaruhi pergerakan polimerase. Dactinomycin memiliki phenoxyasinon planar sistem asam dikarboksilat dalam strukturnya yang dilampirkan dua pentapeptida siklik identik melalui ikatan amida dengan treonin. Tersebut bersiklus dengan hubungan lakton menggunakan gugus hidroksid. Bagian peptida dactinomycin mengandung metilvalin dan residu N-metilin. Di actinomycin lain, kedua peptida tidak selalu identik. Sistem diketahui dibentuk dengan menggabungkan dua molekul asam 3-hidroksi 4-metalinik dan yang muncul oleh C-metilasi asam T-hidroksiantranilik metabolit triptofan oleh jalur runerin. Manfaatnya digunakan untuk mengobati kanker anak, termasuk tumor ginjal, Wilms, tetapi menghasilkan beberapa efek samping yang serius dan menyakitkan. Sebagai inhibitor selektif terdapat DNA sintesis RNA telah menjadi alat penelitian penting dalam biologi molekuler. Bacitracin, sumber penghasil yaitu Bacillus subtilis. Mekanisme kerja, bacitracin mengganggu sintesis dinding sel bakteri dengan mengikat atau menghambat defosforilasi suatu ikatan membran lipid pirofosfat pada kokus gram positif. Dari bacitracin disintesis secara besar-besaran kompleks multi-enzim terdiri dari 3 BA1, BA2, dan BA3. BA1 mengaktifkan 5 amino asam yang tergabung dalam BA2 dan BA3 mengaktifkan asam amino yang tersisa dari heptapeptida. BA1 dan BA3 3 asam dari putatif internal modul digabungkan yang diharapkan mengarah pada pembuatan dari domain E internal dalam semua gen prokariotik yang dilaporkan dari sintesis.
ini, domain E terletak secara eksklusif di ujung terminal. Manfaat dari peptida ini telah digunakan untuk pengobatan infeksi dengan bakteri gram negatif seperti Pseudomonas aeruginosa, tetapi sekarang jarang digunakan karena efek neurotoksik dan nefrotoksik. Namun mereka termasuk dalam beberapa sediaan topikal seperti salep tetes mata dan obat tetes telinga. Seringkali dikombinasikan dengan antibiotik lain. Yang akan dilanjutkan oleh teman. Baik, yang selanjutnya adalah polymyxin B. Polymyxin B dihasilkan oleh bakteri Bacillus polymixa. Bekerja dengan cara mengganggu membran sel dan bersifat bakterial, lalu aktif melawan bakteri dan jamur. Untuk biosintesisnya, polymyxin B membunuh sel bakteri dengan menyerang membran sel. Jenis antibiotik ini adalah lipopeptida, pentathionik yang juga berinteraksi dengan molekul lipopolisakarida atau LPS dengan mengganggu permeabilitas membran terluar kemudian merusak membran sitoplasma pada bakteri gram negatif. Next. Polymyxin B digunakan untuk pengobatan infeksi dengan bakteri gram negatif seperti Pseudomonas aeruginosa, tetapi sekarang jarang digunakan karena efek neurotoksik dan nefrotoksik. Namun, mereka termasuk dalam beberapa sediaan topikal seperti salep tetes mata dan obat tetes telinga, seringkali dikombinasikan dengan antibiotik lain. Next. Yang selanjutnya adalah cephalosporins. Cephalosporins diproduksi oleh Zamul cephalosporium. Bekerja dengan antibiotik ini bekerja dan resisten terhadap beta-lactamase dalam berbagai tingkat. Mereka menghambat sintesis dinding sel dan bersifat bakterisida, lalu aktif melawan bakteri gram positif dan gram negatif. Biosintetis cephalosporin C yang secara eksklusif terjadi pada A. Chirogenom dan biosintesis beserta produknya dibingkai dengan pengecualian gen yang diprediksi mengkodekan bioesterase, semua lainnya telah dikloning. Next. Cephalosporin digunakan untuk melawan bakteri yang tahan terhadap penisilin dan kini digunakan bagi penderita yang alergi terhadap penisilin. Next. Selanjutnya adalah chloramphenicol. Sumber penghasil chloramphenicol adalah Streptomyces venezuelae. Mekanisme kerja chloramphenicol yaitu dengan menghambat sintesis protein bakteri di tingkat ribosom dengan mengikat subunit 50S dari mikroba 70S ribosom dan mengganggu peptidil transferase. Enzim yang mengkatalis pembentukan ikatan peptida, chloramphenicol mengganggu pengikatan asam amino pada rantai peptida dengan menghambat enzim peptidil transferase hingga mengakibatkan terhambatnya sintesis protein dan menurunkan pembentukan energi dan struktur bakteri yang berpengaruh terhadap perkembangan bakteri. Next. Biosintesis chloramphenicol. Chloramphenicol dibiosintesис melalui jalur asam dikimate fenipropanoid. Metabolit awal pada jalur biosintesis ini yaitu asam P-aminophenylpyruvate dan selanjutnya melibatkan transminasi, hidroksilasi, asilasi, reduksi gugus karbosil, dan oksidasi gugus terminal amino tertentu. Manfaat dari chloramphenicol lebih sensitif daripada amoxicillin dan tetrasiklin dalam pengujian terhadap salmonella. Karena pengujian salmonella menggunakan amoxicillin dan tetrasiklin memiliki kecenderungan lebih resisten. Kemudian dapat digunakan sebagai pencegah infeksi sekunder dan penyakit respirasi kronis yang glukom pada unggas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya sikloserin. Sumber penghasilnya, sikloserin adalah analog asam amino dealanin dengan aktivitas antibiotik spektrum luas dan glisinergik yang dihasilkan oleh Streptomyces garifalus dan Streptomyces orchidaceus atau diperoleh dengan sintesis. Mekanisme kerjanya, sikloserin menghambat sintesis dinding sel pada bakteri gram positif dan gram negatif dan dalam Mycobacterium tuberculosis. Next. Sikloserin dimanfaatkan sebagai agen bakteri statik yang biasanya digunakan dalam pengobatan tuberkulosis.
Dalam beberapa kasus, obat ini juga dapat digunakan untuk mengobati infeksi saluran kencing. Antibiotik ini hanya sehingga tidak akan bekerja untuk infeksi virus. Next. Baik, ini beberapa referensi yang kami gunakan. Selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi. Sebelumnya mohon maaf Pak, untuk sesi diskusinya sistemnya bagaimana ya? Oke, diskusinya mungkin waktunya tinggal dikit ya. Saya buka sesi yang pertama dulu ya untuk 2 pertanyaan. Baik Pak, bagi pertanyaannya untuk menjaga kondusif bisa menggunakan kolom chat relaksasi. Oke, silakan adik-adik yang memiliki pertanyaan umum tentang antibiotik boleh, ya khusus tentang permasalahan juga boleh. Ya, siapa? Di kolom chat ada 1 orang yang sudah bertanya, 91. Baik, terima kasih pertanyaannya. Karena sudah ada 2 pertanyaan, kami masih diskusi kembali dari satu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gumas. Jadi, lapisan peptidoglikan pada dinding sel bakteri berperan sangat penting dalam mempertahankan kehidupan bakteri dari lingkungan yang hipotonik. Jadi, kerusakan atau hilangnya lapisan peptidoglikan ini akan menyebabkan hilangnya kekakuan dinding sel dan akan mengakibatkan kematian sel bakteri. Oke, dari Gomas sendiri gimana? Ada tanggapan? Baik, Pak, dari saya sudah cukup. Terima kasih.
Baik. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang dari chat, dari An Agung istri Chandrawati. Pertanyaannya, pada antibiotik ada penghambatan sintesis dinding sel bakteri yang dimana asam asetil muramat yang hanya dimiliki oleh sel bakteri pada gula asam amino menempel pada rantai peptida pendek dan ikatan silang dari rantai peptida ini dapat mempertahankan kekakuan dinding sel. Apakah hanya pada asam asetil muramat yang dapat mempertahankan kekuatan dinding selnya, atau ada senyawa lain yang dapat mempertahankan dinding selnya? Baik, berdasarkan literatur yang kami dapatkan, kurang lebih dinding sel mengandung polimer mukopeptida kompleks yang terdiri atas murein dan peptidoglikan. Sedangkan peptidoglikan sendiri terdiri dari dua gula turunan, yaitu asam asetil glukosamin dan asam asetil muramat. Jadi, selain asam asetil muramat, komponen peptidoglikan yang lain, yaitu asam asetil glukosamin, juga punya peran penting dalam mempertahankan kekuatan dinding sel. Kurang lebih seperti itu untuk kesalahannya. Mohon maaf. Mungkin Bapak dosen bisa meluruskan. Terima kasih. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya sesi tanya jawabnya. Yang lainnya mungkin silakan 2 pertanyaan lagi. Bisa di kolom chat atau diutarakan secara langsung, silakan. Baik, kepada adik-adik di Diniantari NIM 2087, silakan bertanya. Baik, terima kasih kepada Dina Juniantari atas pertanyaannya di kolom chat. Kami izin untuk berdiskusi sebentar. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Baru 1 pertanyaan dari Kadek Dina. Oke, ada 1 lagi pertanyaan dari NIM 67, Amevi Redisti. Silakan disimak kelompok 9. Baik Pak, untuk pertanyaan Amevi, kami minta waktu untuk diskusi sebentar nih Pak. Ya, oke. Baik Pak, sembari menunggu jawaban untuk pertanyaan yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Kadek Dina Juniantari. Pertanyaannya ialah bahwa diketahui semua antibiotik golongan beta-laktam bersifat inhibitor selektif terhadap sintesis dinding sel bakteri. Dengan demikian aktif pada bakteri yang dalam fase pertumbuhan. Nah, tahap awal pada kerja antibiotik ini dimulai dari pengikatan obat pada reseptor sel bakteri itu pada protein pengikat penisilin. Saya ingin bertanya pada
ingin bertanya pada apa yang menyebabkan resistensi terhadap penisilin. Baik, saya akan menjawab. Resistensi terhadap penisilin disebabkan pembentukan enzim yang merusak penisilin, yaitu enzim beta-laktamase. Nah, enzim ini akan menyebabkan terbukanya cincin beta-laksam pada penisilin dan cefalosporin sehingga merusak aktivitas mikroba. Sekian penjelasan dari saya pada Kadek Dina Juniantari, apakah bisa diterima? Mungkin ada yang kurang jelas. Oke, sudah katanya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, pertanyaan ini untuk kelompok 9. Kira-kira ada nggak usaha yang bisa dilakukan untuk mencegah resistensi pada golongan beta-laktam ini? Baik Pak, sembari teman-teman saya berdiskusi, saya mau menjawab pertanyaan dari Putu Amefi NIM 67 Pak. Ya, silakan. Jadi pertanyaannya, sitoplasma yang ada pada sel-sel hidup berikatan dengan membran sitoplasma yang berperan di dalam barier permeabilitas selektif. Nah, berfungsi di dalam transport aktif dan mengontrol komposisi internal dari sel. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jikalau fungsi integritas membran selnya ini terganggu? Baik, berdasarkan hasil diskusi kami tadi dan berdasarkan literatur yang kami cari, apabila fungsi integritas dari membran sel ini terganggu, maka ion dan makromolekul akan keluar dari sel dan akan menghasilkan atau menyebabkan kerusakan dan kematian pada sel. Karena membran sitoplasma ini mempunyai struktur yang berbeda dengan sel-sel hewan dan dapat lebih mudah dirusak oleh beberapa bahan kimia atau obat. Jadi dapat disimpulkan bahwa akibat dari turunnya fungsi integritas ini adalah menyebabkan kerusakan dan kematian sel. Terima kasih. Untuk Amefi, apakah bisa diterima? Oke, dari Amefi-nya sudah. Jadi benar ya, jadi baik membran maupun dinding sel pada bakteri itu fungsinya adalah dia untuk menjaga keutuhan bentuk dari bakterinya ya, dan juga berfungsi untuk memisahkan antara lingkungan internal ya atau isi dari sitoplasma sel bakteri tersebut dengan lingkungan eksternalnya. Nah, kalau itu membran dan dinding sel itu ibarat tembok bendungan gitu ya adik-adik ya. Kalau misalnya tembok bendungannya pada saat proses pembuatannya atau sintesisnya dalam hal ini dinding sel gitu ya, itu apa ya, tidak rapat gitu ya, atau renggang atau strukturnya tidak kuat begitu ya, tentu itu akan menjadi mudah jebol adik-adik. Karena mudah jebol maka isi di dalam sitoplasma bakteri tersebut itu bisa keluar ya, mengalami kebocoran, dan itu yang mengakibatkan bakteri ini menjadi atau mengalami kematian seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan yang Bapak berikan tadi terkait bagaimana cara mengatasi resistensi dari beta-laktam ini. Menurut sumber yang kami dapat, beberapa antibiotik dari beta-laktam ini akan dikombinasikan dengan senyawa inhibitor enzim beta-laktamase seperti asam untuk mengurangi resistensi yang terjadi dari si cincin beta-laktam ini. Mohon maaf Pak apabila terdapat kekeliruan. Mohon
Oke. Mohon diluruskan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih jawabannya Putu Putri ya. Jadi jawabannya benar ya adik-adik ya. Jadi salah satu usaha untuk mengurangi risiko terjadinya resistensi pada antibiotik khusus untuk golongan beta-laktam ya, yaitu adalah dengan mengkombinasikan antibiotik tersebut dengan suatu asam organik yang juga dia memiliki cincin beta-laktam ya, memiliki cincin beta-laktam. Contohnya itu adalah asam clavulanat namanya ya. Namanya adalah asam clavulanat atau clavulanic acid gitu ya. Jadi dua senyawa ini atau dua molekul ini biasanya diberikan bersamaan begitu ya, sehingga ketika ada bakteri ternyata dia memiliki enzim yang namanya beta laktamase, maka si beta laktamase ini akan memiliki atau afinitas yang lebih tinggi untuk berikatan dengan si asam clavulanatnya ini dulu ya. Jadi afinitas atau kemampuan berikatan dari asam clavulanat ini dia lebih tinggi dibandingkan si antibiotik beta-laktamnya itu. Sehingga dengan berikatannya si asam clavulanat ini yang juga memiliki cincin beta-laktam dengan si enzim beta-laktamase ya, itu akan mengakibatkan si enzim ini kerepotan gitu ya. Dia repot untuk mendegradasi si asam clavulanat ini, padahal si asam clavulanat ini tidak beraktivitas membunuh bakteri begitu ya. Yang membunuh bakteri itu adalah tetap si antibiotik beta-laktamnya. Misalnya itu seperti cephalosporin, amoxicillin gitu ya. Jadi si amoxicillin atau cephalosporinnya ini jadi selamat gitu ya, selamat atau tidak dirusak sih oleh si enzim beta laktamasenya, karena si beta laktamasenya ini akan menjadi sibuk untuk mendegradasi si asam clavulanatnya itu, sehingga nanti si antibakteri beta laktamnya ini bisa gitu ya bekerja untuk membunuh si bakterinya dengan cara menghambat pembentukan dinding selnya seperti itu ya. Contoh bentuk sediaannya mungkin yang di pasaran gitu ya adalah amoxiclav gitu ya misalnya, atau merek-merek yang lain ya. Jadi itu adalah gabungan antara antibiotik amoxicillin dengan asam clavulanat ya. Jadi seperti itu ya. Caranya adalah ya memberikan suatu molekul yang sifatnya kompetitif ya dengan si beta-laktamase ini. Jadi beta-laktamasenya dibuat repot dulu supaya dia tidak menghancurkan si antibiotik beta-laktamnya seperti itu. Contohnya adalah asam clavulanat namanya ya adik-adik. Oke, saya rasa waktu pertemuannya sudah habis ya adik-adik ya. Terima kasih untuk kelompok 9. Saya rasa diskusinya dicukupkan ya. Mungkin kalau adik-adik ada yang ingin bertanya kepada kelompok 9, dipersilakan bertanya secara langsung. Atau ada pertanyaan terkait materi umum yang saya sampaikan, dipersilahkan secara langsung atau melalui koordinator mahasiswa ya, silakan ya. Untuk pertemuan hari ini karena waktunya sudah lewat 3 menit ya kurang lebih, jadi saya tutup ya adik-adik ya. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi di pertemuan materi farmakognosi selanjutnya minggu depan. Oke, terima kasih. Saya tutup ya.